kenapa konser Didi Kempot bisa sesukses itu? Padahal cuma live streaming. Kenapa konser Topati kemarin saya lihat bisa yang lihat banyak banget ya yang nonton, padahal saat ini masih pandemi. Bisanya dilakukan lewat live streaming. Beda dengan kehidupan kita yang normal. Kira-kira kenapa mereka bisa sukses ya di dalam pertunjukannya? Itu cuma di satu aspek seni musik. Di seni tari pun, seni rupa pun begitu. Mereka sukses banget menarik penonton. Nah, kali ini nih kita sama-sama kupas mengapa mereka bisa sukses acaranya. Ilmu ini penting banget, apalagi orang-orang seni yang ingin terkenal, bisa sukses, karyanya bisa dilihat banyak orang. Apa materinya? Let's go. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang manajemen pertunjukan. Manajemen pertunjukan itu penting bagi kehidupan kesenian atau pertunjukan, baik seni rupa, tari, musik, drama, dan teater. Karena manajemen itu sendiri adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian atau pengawasan untuk mencapai goal yang diinginkan atau tujuan dari pertunjukan itu sendiri. Nah, kali ini saya punya video pengantar untuk membuka cakrawala kalian tentang manajemen pertunjukan. Let's go. Mbah, ana apa le? punten Mbah iki Mbah, aku njaluk tolong Mbah. Iki saiki Jakarta Utara 2 Mbah, mau tampil Mbah. Sukses. Siap Mbah. Semoga sukses. Mohon jampi-jampi ya Mbah ya. Amin. Amin. Abah doain le. Siap Mbah. Mohon dukungan Jakarta Utara ya Mbah. Monggo. Sip. Mbah. 10. Wah, wes Mbah. Mbah, jampi-jampina Mbah. Jakarta Utara Mantap. Kasudin kita Keren. pendidikan DKI Jakarta Tuntas berkualitas. Suwunnya Mbak. Ini kami dari komunitas Kepala Sekolah Jakarta Utara Wilayah 2 ingin mensukseskan ya, kegiatan pensi virtual di SMA DKI Jakarta. Dan ibu semuanya, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan melakukan live streaming pentas seni virtual SMA dari wilayah Jakarta Utara 2. Saya Dirga Harto Pratomo dan rekan saya Jemi Trihutama akan memandu jalannya pementasan ini. In 5, 4, 3, 2, 1.
Nah, itulah tadi tayangan salah satu contoh manajemen pertunjukan yang di dalamnya ada tim, yang di dalamnya ada perencanaan, bahkan sampai evaluasi. Nah, di dalam manajemen pertunjukan ini nanti akan saya bahas lebih dalam, baik dari prinsip, fungsi, atau tim yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip manajemen pertunjukan ada 6. Yang pertama yaitu prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja ini ya menyesuaikan sumber dayanya, bisa keahliannya dan minatnya itu apa, disesuaikan dong tentunya. Terus yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap job desk-nya untuk melaksanakan tugasnya secara penuh dan baik. Terus kemudian yang ketiga, prinsip tertib dan disiplin. Jelas ini sangat penting sekali di dalam proses atau tim manajemen pertunjukan. Kalau tidak tertib dan disiplin, semua akan berantakan. Yang keempat, prinsip kesatuan komando. Dalam suatu kegiatan perlu adanya komando. Tidak hanya ketua, tapi di setiap sesi ada koordinator. Itu di tim manajemen pertunjukan. Nah, koordinator ini membawahi anggotanya, dan anggotanya ini punya komando yaitu ketua koordinator. Terus kemudian prinsip semangat kesatuan. Bekerja saling bantu-membantu dalam proses pertunjukan, baik secara virtual ataupun secara langsung, itu sangat penting sekali. Kalau mereka kerjanya sendiri-sendiri akan terasa berat, tapi ketika pekerjaan itu dibantu satu sama lain akan terasa ringan. Terus yang keenam, prinsip keadilan dan kejujuran. Ini penting banget karena dalam kesuksesan pertunjukan itu perlu adanya kejujuran dan transparan, bahkan keadilan. Itulah tadi 6 prinsip manajemen pertunjukan. Selanjutnya, fungsi manajemen pertunjukan. Fungsi manajemen pertunjukan ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau proses pengaturan, penetapan susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, serta wewenang terhadap tim atau kelompok di dalam manajemen pertunjukan. Yang ketiga, fungsi pergerakan atau aktuatif, usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahannya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Terus yang terakhir, yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi ini merupakan tugas dari pimpinan untuk mengetahui sejauh mana program atau rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Itulah tadi fungsi manajemen pertunjukan. Materi yang terakhir adalah tim pertunjukan. Tim pertunjukan ada 3. Yang pertama, tim produksi. Di dalam tim produksi ada pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan tiketing. Dan yang kedua, host manager, yang di dalamnya ada keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan seksi gedung. Dan yang terakhir, tim artistik. Ada sutradara, pimpinan artistik atau art director, stage manager, penata panggung, penata cahaya, penata rias, penata suara, dan penata musik. Itulah tadi pembahasan tentang manajemen pertunjukan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan yang lainnya.